Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam perspektif. Topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini adalah relasi antara pendidikan karakter dan kemajuan peradaban manusia. Seperti yang kita pahami bersama bahwa dunia pendidikan kita hari ini dipenuhi dengan sejumlah aktivitas yang paradoks, bahkan anomali. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, meningkatnya pergaulan bebas, meningkatnya perilaku para remaja kita yang merusak dirinya, terlibat narkoba, dan aktivitas yang menyimpang lainnya. Di sisi lain, peradaban manusia semakin maju, teknologi semakin berkembang. Ada satu pertanyaan yang tentu saja sangat fundamental, yakni bagaimana pendidikan karakter kemudian bisa diinternalisasi dalam kemajuan, dalam peradaban yang semakin maju. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita cermati aktivitas manusia hari ini sudah sangat banyak digantikan oleh teknologi. Begitu pula guru, aktivitas dan fungsinya kadang sudah digantikan oleh teknologi. Pada titik inilah ketika kita relasikan antara perkembangan peradaban dengan pendidikan karakter, pemerintah kita harus memberikan perhatian khusus bagaimana pendidikan karakter ini dikembangkan, terutama bagaimana kita bisa selamat dengan produktif memasuki 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045 yang akan datang. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita ingin mengimplementasikan pendidikan karakter ini dengan baik, maka ada 5 prinsip dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendidikan karakter itu berkelanjutan. Artinya bahwa pendidikan karakter pada satuan pendidikan idealnya itu berkelanjutan. Materi pengembangan yang ada di satu tingkat itu memiliki relasi dengan tingkatan yang lain. Sehingga benar-benar nilai karakter itu bisa kita potret keberlanjutannya. Yang kedua, nilai karakter itu sesungguhnya tidak diajarkan. Mengapa tidak diajarkan? Karena kalau diajarkan itu berarti hanya menilai aspek kognisi saja. Tapi nilai karakter itu sesungguhnya tidak cukup dengan kognisi, tapi harus dikembangkan dan dipraktekkan. Itulah sebenarnya menjadi dasar dari nilai pendidikan karakter itu. Terus yang ketiga, nilai karakter itu berada pada semua mata kuliah. Banyak faham, banyak asumsi yang hari ini kita temukan. Teman-teman dosen dan guru itu memahami bahwa nilai karakter itu hanya dilakukan oleh guru pendidikan agama, guru bahasa Indonesia, guru pendidikan Pancasila atau dosen Pancasila dan kewarganegaraan. Saya ingin tegaskan kepada kita semua, terutama kepada para pendidik, bahwa nilai-nilai karakter yang diinternalisasi itu harus berada pada semua mata kuliah, apapun mata kuliah kita. Terus yang keempat, nilai karakter itu sesungguhnya itu bisa kita kembangkan pada sosok kepribadian seseorang dan budaya kampus yang bisa kita ciptakan. Dan yang kelima, pendidikan karakter itu nilai-nilainya harus selalu, kalau kita laksanakan, itu harus menyenangkan dan mengasihkan. Sahabat perspektif yang saya muliakan, pertanyaan yang juga fundamental adalah bagaimana kita mendesain pendidikan karakter itu supaya bisa mempengaruhi kualitas karakter anak didik kita.
Yang pertama yang harus difahami oleh kita semua bahwa nilai-nilai luhur tentang karakter itu berasal dari berbagai sumber. Mulai dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, teori-teori pendidikan, kemudian teori-teori psikologi, termasuk diantaranya adalah praktek terbaik, best practices, yang ada pada satuan pendidikan, pada warga masyarakat, yang kemudian nilai-nilai ini kini harus kita kembangkan. Caranya bagaimana? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah harus ada intervensi dari para pihak yang berkepentingan. Intervensi kemana? Intervensinya itu ke satuan pendidikan, satuan persekolahan, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, intervensinya harus ke lingkungan keluarga. Dan yang ketiga adalah intervensinya ke masyarakat. Kalau ini sudah dilakukan intervensi, maka daya dukung yang ada mulai dari peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, komitmen pemerintah, bahkan komitmen dari para pemangku kepentingan itu harus didorong agar intervensi tadi ini melahirkan yang kita sebut dengan habituasi atau pembiasaan. Kalau pembiasaan ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun menjadi sebuah budaya, sebuah kultur, maka akan lahir sebuah perilaku karakter yang hebat. Perilaku karakter yang hebat yang mana? Perilaku karakter yang hebat itu adalah nilai karakter yang dielaborasi dalam 4 hal, yakni olah hati, olah fikir, olah rasa, dan olah karsa. Sahabat perspektif yang berbahagia, kunci sukses dari pendidikan karakter adalah keteladanan. Seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik yang ingin memberikan warisan yang hebat kepada para peserta didik kita, mari kita tidak hanya memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.